Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali di channel kita, channel apa? Jam Mentor ya. Alhamdulillah, kita akan terus, belajar terkait dengan pengolahan data ya teman-teman semuanya, dan pada kesempatan ini kami ingin memberikan, sebagai pengantar ya untuk bagaimana kita melakukan suatu penelitian awal ya, di mana kita memerlukan, metode penelitian ya, teman-teman semuanya. Setidaknya ada 3 ya, ada 3 cabang di dalam bagaimana kita melihat, konstruksi, penelitian ini. Yang pertama adalah penelitian ini dikondisikan untuk to know ya, untuk mengembangkan ilmu ya intinya. To know adalah untuk mengembangkan ilmu. Yang kedua adalah penelitian itu bertujuan untuk, penelitian to do ya. Apa itu maksudnya? Penelitian to do itu maksudnya adalah, untuk, membantu pelaksanaan, kerja gitu ya, oke. Yang ketiga adalah penelitian ini, fungsinya adalah untuk, memilih ya, ini berkaitan misalkan, dengan kebijakan atau bagaimana, ini dirumuskan dan diimplementasikan ya. Dan teman-teman semuanya, tentunya kami mengingatkan bahwa di dalam penelitian ini tentunya mempunyai sequence atau urutan atau alur. Yang pertama adalah, terkait dengan, dalam penelitian ini ya, yang pertama adalah identifikasi, permasalahan ya. Yang kedua adalah, perencanaan penelitian teman-teman semuanya. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan pelaksanaan penelitian. Yang keempat adalah terkait dengan analisis, data penelitian, gitu ya. Yang kelima adalah terkait dengan penulisan draft, publikasi, ya. Yang keenam, berkaitan dengan, penyempurnaan, bahasa, gitu ya. Yang ketujuh adalah, kita, melakukan pencarian target, publikasi ilmiah, gitu ya. Teman-teman semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita, membahas lebih lanjut terkait dengan penelitian, sequence penelitian yang kami, sedikit spill, tentunya kita, sebagai, peneliti pemula ya, perlu juga menguasai tentang, definisi, variabel. Karena memang variabel ini nanti akan kita jadikan sebagai kerangka pemikiran di dalam, penelitian kita, di mana kita harus bisa membedakan mana, variabel dependen dan mana variabel independen. Dan pada kesempatan ini kami ingin juga, share kepada teman-teman semuanya terkait dengan, apa itu dari, ciri-ciri dari variabel ya teman-teman semuanya ya. Di dalam beberapa referensi ya, terutama ini dalam buku metode penelitian karya Dr. Kazmir SENM, bahwa di sini dalam memilih variabel dalam penelitian ini, kalau ada kita bahannya yang cukup ya, tentunya tidaklah sulit karena memang disesuaikan dengan konsentrasi bidang, yang dipilih gitu ya. Eee, Hanya saja teman-teman semuanya, untuk menentukan, variabel penelitian ini, peneliti harus, terlebih dahulu, memahami apa itu, kaidah atau definisi dari, variabel itu sendiri ya. Dengan hal demikian, maka kita akan, bisa memahami, pengertian dan, ciri-ciri variabel ini, eee, agar kita bisa menghindari ya untuk, terjadinya kesalahan dalam, penelitian, yang kita sedang lakukan itu ya teman-teman semuanya. Adapun, teman-teman semuanya, ciri-ciri dari, variabel ini, ada beberapa yang perlu kita catat ya. Yang pertama adalah bahwa, teman-teman semuanya, variabel ini harus mempunyai suatu ciri khas. Yang pertama adalah mempunyai arti gitu ya teman-teman. Jadi, dikatakan suatu variabel ini adalah, mempunyai arti yang memang, eee dikatakan sebagai suatu variabel gitu apabila memang memiliki arti atau makna tertentu yang dapat, dipahami gitu ya teman-teman semuanya. Apa itu yang arti yang dimaksud itu teman-teman semuanya, adalah ini sangat strict to the point, sangat tegas yang menunjukkan sesuatu apakah ini
terkait dengan barang, terkait dengan itu kegiatan, terkait dengan sikap atau, perilaku ya. Sebagai contoh misalnya, dalam, kaitan cabang ilmu sumber daya, manusia, kata, motivasi gitu ya, motivasi kerja ya, apa namanya, memiliki, arti atau yang artinya adalah kaitannya dengan motivasi ini, berkaitan dengan dorongan atau rangsangan, seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau, kegiatan ya teman-teman semuanya. Eee, Kalau misalkan kita mencoba melihat, apa, kajian dari ilmu yang lain misalkan, terkait dengan manajemen, pemasaran bahwa misalkan keputusan decision of buying atau keputusan membeli ini memiliki arti, ini berkaitan dengan perilaku atau pertimbangan seseorang untuk memutuskan membeli suatu, produk gitu ya. Ini hal juga, eee, untuk, berbeda ya dalam manajemen keuangan ya, ini berkaitan misalkan dengan, laba yang artinya keuntungan yang diperoleh dari, mendapatkan keuntungannya dari, pendapatan dikurangi, biaya gitu ya teman-teman semuanya. Dan dalam manajemen operasi misalkan, ini berkaitan, dengan kualitas produk yang memiliki arti mutu dari suatu, produk gitu ya teman-teman semuanya. Yang kedua, bahwa, ciri dari variabel ini, harus, beragam gitu ya. Apa maksudnya teman-teman semuanya terkait dengan beragam? Bahwa maksudnya adalah bahwa setiap variabel bisa diterapkan untuk masing-masing orang yang berbeda ya teman-teman ya. Kalau misalnya, motivasi Ahmad begitu ya, berbeda dengan motivasi, yang bernamanya Budi gitu ya. Dan dengan orang yang, lainnya ya, dengan orang lainnya yang dimaksud ini, eee, dalam hal perbedaan, melakukan sesuatu gitu ya. Jadi, misalkan di sini untuk kaitannya dengan manajemen pemasaran, untuk kaitannya dengan keputusan pembelian, ini masing-masing individu, bisa berbeda ya, karakteristik dari individunya bisa berbeda ya. Begitu begitu pula, teman-teman semuanya, kalau kita kaitkan dengan, apa namanya, ilmu di bidang manajemen keuangan, bahwa laba perusahaan juga berbeda-beda ya teman-teman ya, ukurannya gitu kan, termasuk kualitas produk juga, tiap perusahaan juga berbeda ya. Namun teman-teman semuanya artinya sama ya, hanya nilainya atau ukurannya yang membuat berbeda satu sama lain gitu ya. Yang ketiga, bahwa variabel itu harus dapat diukur ya teman-teman semuanya, bahwa maksudnya bahwa setiap variabel harus dapat diukur ini, kita ambil contoh terkait dengan, motivasi ya, ini ada yang sangat kuat, kuat, cukup kuat, tidak kuat, dan lemah gitu ya. Kemudian dalam, keputusan pembelian ya, misalkan ini berdasarkan, harga atau berdasarkan selera, atau karena, promosi, atau, eee, lokasi gitu ya teman-teman, atau merek dan, lain sebagainya. Jadi, kalau untuk, motivasi dan keputusan pembelian ini teman-teman semuanya, ini berkaitan dengan, melakukan sesuatu, yang bisa diukur, ya misalkan contohnya laba ya, laba ini diukur dengan jumlah rupiah dan, persentasinya ya dengan mengurangi total pendapatan dikurangi total biaya ya. Kalau berkaitan dengan, kualitas produk, ini dapat diukur, dari standar yang telah dicapai sesuai dengan yang, ditetapkan gitu ya. Jadi, teman-teman semuanya berdasarkan 3 ciri utama variabel, yang pertama adalah memiliki arti, yang kedua, beragam, yang ketiga, dapat diukur, dapat disimpulkan bahwa, yang tadi kami utarakan, misalkan, untuk contoh variabel kepuasan pelanggan, ini memiliki arti
pelanggan puas atau tidak puas ini memiliki arti ya, yang dapat diukur sangat puas, puas gitu ya. Nah ini kalau variabel kembali, harus memiliki arti gitu ya, diukur dengan sangat puas, puas, kurang puas, dan tidak puas. Ini dapat diukur ya intinya. Kemudian tingkat kepuasan setiap pelanggan ini tentunya berbeda-beda ya, beragam gitu ya, yang kedua. Sekalipun produk dan pelayanan yang diberikan ini sama gitu ya. Nah, dengan memahami, ciri-ciri, dari variabel tersebut, maka seorang peneliti akan sangat mudah untuk mengidentifikasi apa yang harus diteliti ya teman-teman semuanya. Jadi, pemahaman tentang variabel ini tidaklah sulit apalagi bagi yang memang, mengambil program studi, tertentu ya, misalkan manajemen ya, dalam pembahasan selanjutnya akan diberikan contoh nanti ya. Dan teman-teman semuanya selanjutnya terkait setelah kita melakukan, mengenal variabel, tentunya kita juga harus mengenal, jenis-jenis variabel gitu ya. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa ciri-ciri variabel ini, supaya kita tidak salah paham ya, bahwa dalam membentukkan variabel ini yang paling penting adalah, pengetahuan kita tentang jenis-jenis variabel gitu ya teman-teman semuanya ya, juga untuk diketahui dan, harus kita pahami ya. Hal ini kenapa penting ya teman-teman semuanya karena memang, dalam melakukan, penelitian ini kita harus secara tepat ya, menempatkan, mana variabel salah satunya adalah mana variabel terikat misalkan ya kalau dalam kerangka penelitian dan mana juga variabel bebas ya. Di mana memang setiap variabel ini teman-teman memiliki makna yang, tersendiri ya teman-teman semuanya. Apakah variabel ini dapat memengaruhi variabel lain atau justru dipengaruhi oleh variabel lain gitu ya, atau sebagai variabel bahkan sebagai variabel perantara ya. Artinya teman-teman bahwa seorang peneliti ini tentunya harus dapat menentukan, mana variabel yang dapat memengaruhi variabel lain atau justru dipengaruhi oleh variabel yang lainnya gitu ya teman-teman semuanya ya. Tentunya dalam prakteknya jenis-jenis variabel ini digolongkan ke dalam setidaknya at least, ada 4 ya, ada 4 jenis ya. Yang pertama adalah variabel terikat atau dependent variable ya. Yang kedua adalah variabel bebas atau independent, variable. Yang ketiga adalah variabel intervening atau, variabel perantara. Yang keempat adalah variabel moderating ya teman-teman ya. Eee, Kalau variabel terikat ini merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain gitu ya. Artinya variabel ini keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Jadi variabel terikat sering diberi notasi misalkan di situ kalau penelitian kebanyakan sering diberikan notasi variabel Y misalkan ya. Dikatakan variabel terikat ini karena memang variabel ini tergantung dengan variabel yang lainnya ya teman-teman semuanya ya. Banyak sekali contoh yang bisa kita, sebutkan ya terikat, ini variabel terikat ini ya teman-teman, untuk berbagai konsentrasi, ilmu manajemen, bisnis dan akuntansi misalkan ya. Kalau misalkan di sini, kami ngambil dari, konsentrasi manajemen sumber daya manusia ya. Ini contoh variabel terikat ini berkaitan dengan kinerja ya, organisasi dan individu ya, terkait dengan komitmen gitu ya, terkait dengan kepuasan kerja. Kalau, manajemen, keuangan misalkan ini, berbeda lagi ya, ini tentunya nih sumber daya manusia misalkan kait aja dengan sumber daya manusia ini terkait dengan turnover intention, minat untuk keluar gitu ya. Ada loyalitas karyawan, ya itu sebaliknya, ada motivasi kerja dan yang lain-lainnya gitu ya. Contoh misalkan, turnover intention ini dipengaruhi oleh kepuasan kerja ya. Artinya bahwa minat karyawan untuk keluar dipengaruhi oleh tingkat kepuasan kerja karyawannya gitu ya. Semakin rendah tingkat kepuasan dalam kerja, ya semakin tinggi gitu ya, turnover, intention-nya gitu ya. Nah, itu berbeda lagi dengan konsentrasi manajemen pemasaran. Ya ini variabel terikatnya ini, yang biasa disimbolkan dengan Y gitu ya. Biasanya kalau variabel bebas itu
disimbolkan dengan X ya, baik X1, X2, X3 ya. Ini kalau presentasi manajemen pemasaran, variabel terikat biasa kepuasan pelanggan, penjualan, kualitas pelayanan, keputusan, pembelian, loyalitas pelanggan, dan yang lain-lain gitu ya. Dan banyak lagi konsentrasi-konsentrasi manajemen keuangan ini akan ada tentang earning per share ya, net profit margin gitu ya. Teman-teman semuanya itu yang berkaitan dengan contoh-contoh variabel, variabel terikat gitu ya. Dan the last but not least terkait dengan variabel yang lainnya tentunya, salah satu contoh misalkan terkait dengan, variabel intervening atau variabel perantara, merupakan variabel yang menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen gitu ya. Jadi variabel intervening ini merupakan variabel perantara atau tengah antar variabel independen dengan variabel dependen, di mana variabel intervening atau variabel penengah ini atau perantara ini, sering disebut dengan nama variabel mediasi atau mediating, variable ya teman-teman semuanya. Contoh variabel intervening ini untuk berbagai konsentrasi dalam ilmu manajemen ya. Contohnya terkait dengan konsentrasi manajemen sumber daya manusia, antara lain, bisa variabel intervening itu terkait dengan motivasi, kepuasan kerja, pelatihan, komitmen organisasi, dan lain-lain ya. Nah ini, biasanya kalau kita gambarkan ya intervening itu kan perantara ya sebelum misalkan ini, X itu bisa berpengaruh terhadap Y gitu ya, terhadap Y tetapi harus melalui variabel intervening gitu ya. Misalkan di sini saya tulis I gitu ya. Nah ini, sebagai gambaran bahwa, misalkan tingkat kinerja atau kepuasan dari, pelanggan ini ditentukan atau dipengaruhi juga oleh, bagaimana hubungan ini secara langsung ya, terhadap misalkan ini terhadap Y dan juga bisa melalui, variabel interveningnya gitu ya teman-teman semuanya. Dan, teman-teman semuanya, sebelum kami akhiri pertemuan ini tentunya dalam penelitian ini harus, bisa mengidentifikasi gap gitu ya. Untuk apa ya, untuk juga kita, bisa menganalisis novelty atau keaslian dari penelitian yang sedang kita lakukan ya. Jadi permasalahan yang ada kita analisis, yang mengikuti, apa yang sedang terjadi gitu ya, fenomena apa yang sedang terjadi, dan ini merupakan, kunci dari penelitian ya, di mana kunci dari penelitian itu adalah ada di metodenya ya, sehingga kita juga bisa menentukan riset gap berdasarkan, state of the art ya, yang berkaitan dengan, novelty ya, teman-teman semuanya ya. Baik teman-teman semuanya, itu saja yang bisa kita sampaikan ya, bahwa tentang riset gap ya atau berkaitan dengan novelty ini setidaknya kita berkaitan dengan beberapa gap-gap dalam penelitian. Yang pertama adalah, knowledge gap ya. Jadi pengetahuan, yang kita inginkan bahwa, ya perbedaan dari penelitian sebelumnya seperti apa, dan yang kedua adalah, practical knowledge gap ya, yang ketiga adalah evidence gaps, empirical gaps, methodological gaps, dan population gap, dan itu akan kita bahas pada pertemuan, yang selanjutnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.